Halo teman-teman, pernahkah kalian merasa bahwa mengelola uang bukan hanya soal hitungan matematis, tapi juga soal bagaimana cara kita berpikir dan bersikap? Nah, buku The Psychology of Money karya Morgan Housel ini membahas hal tersebut dengan cara yang sangat menarik. Halo, saya Muhammad Rosyid Siddiq, mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Jakarta dari Fakultas Agama Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Izin mereview buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Buku ini tidak berbicara banyak tentang rumus keuangan, grafik atau teori ekonomi yang rumit. Sebaliknya, Morgan Housel justru mengajak kita memahami sisi psikologis dari uang. Bagaimana perilaku, emosi, bahkan pengalaman hidup kita sangat memengaruhi cara kita menabung, berinvestasi, dan membelanjakan uang. Ada 20 bab pendek dalam buku ini, masing-masing berisi kisah dan pelajaran praktis. Misalnya kita belajar bahwa kekayaan bukan tentang beberapa besar penghasilan, melainkan beberapa banyak yang bisa kita simpan dan kelola dengan bijak. Kita juga diajak menyadari bahwa keserakahan, rasa takut, dan rasa tidak pernah puas seringkali membuat orang kehilangan segalanya. Morgan Housel menekankan bahwa keberhasilan finansial bukan semata-mata hasil kecerdasan, melainkan hasil dari disiplin, kesabaran, dan perilaku yang konsisten. Bahkan ia menyebut bahwa orang yang tampak pintar bisa gagal dalam keuangan jika tidak bisa mengendalikan emosinya. Salah satu hal yang paling menarik dari buku ini adalah bagaimana Morgan mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki pengalaman hidup yang berbeda tentang uang. Jadi keputusan keuangan seseorang mungkin tidak masuk akal bagi kita, tapi masuk akal bagi mereka. Dari sini kita belajar untuk tidak mudah menghakimi pilihan finansial orang lain. Selain itu, buku ini mengajarkan pentingnya kebebasan. Menurut Housel, tujuan utama dari uang seharusnya bukan hanya sekedar membeli barang mewah, tapi memberi kita kendali atas waktu dan hidup kita sendiri. Inilah yang disebut dengan financial independence. Saya menyarankan teman-teman sekalian untuk membaca buku ini dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, bahasanya ringan dan mudah dipahami, tidak seperti buku finansial yang lain yang penuh teori dan rumus. Buku ini lebih banyak cerita, analogi, dan kisah nyata, jadi cocok untuk pembaca awam sekalipun. Nomor 2, lebih fokus pada perilaku, bukan sekedar angka. Buku ini menekankan bahwa sukses finansial lebih banyak ditentukan oleh psikologi dan perilaku daripada kecerdasan matematika. Ini perspektif yang segar dan relevan. Yang ketiga, penuh insight yang membuka pikiran. Misalnya tentang pentingnya saving meski penghasilan kecil, atau bahwa kebebasan waktu adalah kekayaan yang sesungguhnya. Yang keempat, relevan lintas profesi dan latar belakang. Baik mahasiswa, pekerja, pebisnis, bahkan ibu rumah tangga bisa mendapatkan manfaat dari pesan-pesan dari buku ini. Penutup, secara keseluruhan The Psychology of Money adalah buku yang sederhana, mudah dipahami, tapi sangat dalam maknanya. Ia bukan hanya buku tentang uang, tapi juga tentang hidup, pilihan, dan kebijaksanaan. Kalau kamu sedang mencari bacaan yang bisa membuka cara pandang baru tentang keuangan tanpa merasa terbebani